bos yang paling meriah, yang paling semangat, yang paling spesial. Asik, ini dia, luar biasa. Tepuk tangan buat Presiden Akal Sehat Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Saya cuma menguji apakah saya masih punya fisik anak muda atau tidak. Kita punya Bung Norokino. Sekali lagi Norokino. Oke, silakan Bu Roki. Oke, saya senang karena sesuatu yang tidak direncanakan menghasilkan output yang maksimal. Saya tidak nyangka bahwa ada ratusan orang di sini. Ini ada satu dapil. Jadi kita ada di dalam keadaan untuk menentukan arah kehidupan, arah negeri, arah bangsa, arah lingkungan, arah perahu. Yang jadi problem adalah dari mana kita mulai. Puisi selalu memberi kita semacam energi batin untuk berani menentukan arah. Jadi Pati Raja mengucapkan sesuatu yang sebetulnya kita tahu tapi tidak bisa kita ucapkan dengan kalimat provokasi. Yang diterangkan tadi adalah upaya untuk mendamaikan batin kita dengan keadaan, tetapi sekaligus upaya untuk memberitahu bahwa berdamai artinya berjuang, bukan berhenti itu. Ada pepatah Latin bilang begini, qui bene canta bis orati. Siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Dan lagu tadi adalah doa kehidupan. Tapi jangan anggap kalau saya bilang siapa yang bernyanyi dia berdoa 2 kali, qui bene cantat bis orati. Siapa yang berpuisi dia bernyanyi 2 kali. Maka siapa yang berpuisi dia berdoa 4 kali. Itu tidak berarti Anda tidak perlu sholat lagi. Jadi teman-teman di sini kita bayangkan bahwa ada hiruk pikuk di Mahkamah Konstitusi, ada tukar tambah di DPR soal hak angket. Tetapi hiruk pikuk itu hanya menimbulkan kakofoni. Dalam ilmu musik namanya kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian tanpa partitur, bunyi-bunyian tanpa nada dasar. Di kita di sini yang adalah harmoni, bukan kakofoni. Politik sekarang ada politik yang kakofonik, sekedar bunyi-bunyian. Itu bedanya dengan yang saya alami hari ini. Sekali lagi, keadaan kita menuntut kita untuk menemukan apa yang menyebabkan kita terjebak pada politik kakofoni. 01 kakofoni, 02 kakofoni, 03 kakofoni. Batin kita diminta untuk mengendapkan kakofoni itu supaya ada ruang untuk refleksi. Itu namanya tabayun puisi. Tetapi batin kita juga memaksa kita untuk mengaji kebangsaan. Ngaji artinya ngajak jihad. Karena apa? Yang diendapkan dalam batin, dia memerlukan outlet. Satu-satunya outlet hari ini adalah perjuangan demi keadilan. Dalam bentuk formilnya, perjuangan untuk memprotes hasil pemilu. Tapi dalam bentuk yang lebih supreme, perjuangan untuk melegakan batin, menerima keadaan, sekaligus memproduksi dari dalam. Di dalam filosofi sufisme, kalau keadaan di luar terlalu sempit, maka kita perluas apa yang ada dalam kita, batin kita. Puisi adalah upaya memperluas ruang batin. Ketika politik mempersempit ruang percakapan, ruang narasi. Musik mengungkapkan sesuatu untuk membuat kita percaya bahwa ada keheningan yang bisa kita isi dengan kesunyian. Keheningan yang bisa diisi dengan kesunyian.
Jadi sekali lagi ini satu pertemuan kebudayaan yang boleh saya sebut sebagai refleksi dari kemarahan kita terhadap apa yang ada di luar. Kan Anda datang di sini hanya dalam 10 jam yang lalu tuh saya datang ke situ. Artinya ada kekuatan batin yang membuat kita tahu bahwa ada problem dan kita mau dengar apa keterangan akademis problem itu. Itu demokrasi. Anda baca misalnya dalam satu hari ini aja sudah baca 4 majalah internasional yang mengkritik keadaan demokrasi kita. Dianggap bahwa selama Presiden Jokowi memerintah, kita kehilangan kesempatan untuk menegakkan value nilai-nilai demokrasi. Yang bagi Muhammadiyah dimulai dari upaya untuk membuat bangsa ini hidup di dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran agama, bukan pertengkaran politik, pertengkaran pikiran. Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih membangun sekolah supaya ada percakapan akademis, percakapan intelektual. Kita lihat bandingannya, tidak ada talk show yang diadakan partai politik yang menunjukkan ada pertarungan pikiran gagasan di situ. Semua para politik miskin gagasan. Itu saya senang karena brother Ahmad Dahlan, bro Ahmad Dahlan pada waktu itu dia usia muda, memilih menjadi public educator. Bayangkan kalau dia memilih menjadi caleg. Muhammadiyah tidak menitipkan apa-apa pada masa ini. Atau mungkin Kiai Ahmad Dahlan sudah dipanggil KPK dengan rompi kuning. Tetapi adalah sunnatullah bahwa seseorang yang paham arah bangsa, saya tadi bicara tentang arah bangsa. Arah bangsa ini ditemukan pertama kali oleh Muhammadiyah 19 Muhammadiyah tahun berapa? 1912. Itu artinya 33 tahun sebelum 1945, dalil tentang cerdaskan kehidupan bangsa sudah diucapkan, diputuskan, dan dilembagakan oleh Muhammadiyah. Baru 33 tahun ke depan, konstitusi bilang tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu 33 tahun sebelumnya Muhammadiyah sudah ucapkan itu. Setiap presiden Republik ini hanya diminta menjalankan 2 tugas konstitusi. Pertama, cerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, pelihara fakir miskin. Ada 180 universitas Muhammadiyah. Kalau separuh dari dosen Muhammadiyah mogok mengajar, IQ nasional kita drop 70%. Tidak ada universitas sekolah tinggi yang lebih banyak dari yang dimiliki Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sudah menyumbang dari tahun 1912 fungsi yang kemudian dimintakan pada Presiden Jokowi selama 9 tahun ini, dan Jokowi gagal memenuhi perintah konstitusi itu. Karena IQ nasional bangsa ini sekarang tinggal 78. Sedikit di atas simpanse. Serius. Jadi coba kita tagih. Kita nggak usah tagih Jokowi gagal sebagai kader PDIP. Dia gagal sebagai kader bangsa. Apalagi kalau dibandingkan dengan 1912 ketika Muhammadiyah memilih membangun sekolah. Jadi cerdaskan kehidupan bangsa sudah dimulai 1912 oleh Muhammadiyah. Tugas kedua presiden adalah pelihara fakir miskin. Seseorang dalam keadaan miskin kesehatannya memburuk. Muhammadiyah punya ribuan ratusan unit rumah sakit di Indonesia. Jadi bangsa ini berhutang pada Muhammadiyah dalam 2 hal, kecerdasan dan kemakmuran. Karena itu mestinya, harusnya Muhammadiyah yang pertama kali marah terhadap keadaan. Tapi saya lihat Muhammadiyah mulai terpengaruh dengan amplop. Saya kasih kritik itu karena saya ingin bersahabat dengan teman-teman Muhammadiyah. Jadi kita ada di dalam ketegangan kultural karena saling intip. Berapa banyak amplop yang didapat, OKP ini dapat berapa banyak, caleg ini dapat berapa banyak.
kita lupa bahwa Ahmad Dahlan bilang jangan cari uang di Muhammadiyah, bawa uang ke Muhammadiyah. Untuk apa? Untuk memperkuat infrastruktur akal sehat, yaitu bangun sekolah. Untuk memperkuat dimensi kesehatan kita, yaitu bangun rumah sakit. Kan itu dasarnya. Lama-lama saya mau mencalonkan diri di Muktamar Muhammadiyah. Kita melihat bagaimana tadi puisi tadi menerangkan tentang kemajemukan dan kesetaraan. Saya terangkan itu sebagai bagian pelajaran kita. Bangsa ini didirikan atas dasar kemajemukan. Jadi fondasi bangsa itu kemajemukan. Karena kita majemuk, maka diperlukan persatuan. Itu janji kemerdekaan. Jokowi balik logika itu. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan dungu namanya. Lo dari awal kalau pakai bahasa filsafat, ontologi bangsa ini adalah perbedaan. Karena ada perbedaan, maka diperlukan persatuan. Presiden kita bilang demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Konsekuensinya tidak boleh ada oposisi. Matilah kehidupan demokrasi yang sekarang diolok-olok di luar negeri. Buat Indonesia, lembaga HAM PBB tadi pagi mendikte bahwa Indonesia gagal menghasilkan demokrasi karena perbuatan Jokowi di Mahkamah Konstitusi yang menyodorkan anaknya jadi wakil presiden. Kalau yang bilang saya pasti diolok-olok, kalau yang bilang Muhammadiyah ya pasti dikerjai WA grup Muhammadiyah. Tapi yang ngomong ini adalah lembaga resmi hak asasi manusia PBB menemukan keadaan itu. Jadi sebetulnya kita ada dalam satu keadaan yang kalau kita bilang ya nggak demokratis, tapi nanti pembela Jokowi bilang Jokowi sedang membenahi demokrasi, sedang membenahi. Kalau kita ikuti jalan ini, Jokowi tiba di 2014 ketika demokrasi sudah hadir 5 tahun sebelumnya. Kita mulai 14 tahun sebelumnya bahkan. Jadi bagaimana mungkin Jokowi membenahi demokrasi? Dia datang ketika seluruh infrastruktur demokrasi sudah berjalan bagus. Jadi yang dilakukan Jokowi adalah memberantakkan demokrasi itu. Bahkan dia memberantakkan partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kan konyol. Apakah Jokowi melanggar konstitusi dengan menyodorkan Gibran? Tidak. Jokowi tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar undang-undang dasar. Dia paksa Gibran, dia paksa Kaisang, anak-anaknya, mertuanya, mantunya untuk bermain politik. 2 anak Jokowi itu betul-betul masih belia, dipaksa bermain di wilayah orang dewasa. Jadi Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Saya balik ke keadaan hari ini. Indonesia sedang diganggu oleh dunia internasional dalam 2 hal. Pertama, soal kemampuan presiden berikutnya yang kira-kira Prabowo untuk menjamin bahwa APBN tidak akan dipakai secara konsumtif. Sekarang kita lihat, Presiden Jokowi menginginkan Prabowo jadi presiden supaya IKN bisa dilanjutkan agar Jokowi bisa meresmikan IKN itu. 2 hari lalu di koran, petinggi Gerindra yang adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Djuandono bilang bagi Gerindra lebih baik makan siang gratis daripada nerusin IKN. Itu ada teguran pada Jokowi. Akhirnya kita tahu bahwa ketika politik jumlah kekuasaannya yang telah pindah dari Jokowi ke Prabowo, maka seluruh keinginan Jokowi akan dibatalkan demi hukum besi politik.
Artinya ada potensi persaingan lagi atau pertengkaran antara Jokowi dan Prabowo pasti akan terjadi. Kenapa? Karena APBN itu adalah batas dari ambisi politik. Anda punya ambisi politik macam-macam, tapi kalau APBN bilang nggak ada uang, ya nggak ada uang. Coba kita hitung misalnya, buat bikin IKN itu perlu uang 450 triliun. Buat makan siang gratis perlu segitu juga 450 triliun. Udah 900 triliun. Bayar utang 400 triliun. Bayar bunga utang 500 triliun. Itu 1.800 triliun. 20% harus dipakai untuk pendidikan. 20% dari 1.800 triliun. Udah 2.300 triliun. Jadi bayangkan bagaimana mungkin secara makroekonomi Prabowo bisa membuat negeri ini makmur kalau seluruh anggaran itu dipakai habis. Pendapatan kita cuma 1.800 triliun, pengeluaran kita 2.300 triliun. Bagaimana caranya? Ya ngutang. Jadi secara logika orang yang berpikir rasional tidak mungkin IKN itu dilanjutkan bersamaan dengan makan siang gratis. Jadi kalau orang bilang Rocky Gerung memprovokasi akan terjadi perkelahian antara Prabowo dan Jokowi, pasti terjadi. Kan begitu provokasi pasti terjadi. Jadi sekali lagi kita lagi mengintip sebetulnya keadaan yang katastrofik, yang berbahaya di dalam saya kira 2 minggu ini. Ketika orang mulai melihat bahwa kelihatannya Prabowo sekarang makin jengkel karena Jokowi tetap minta supaya dia jadi pemimpin koalisi besar. Bayangin, orang yang udah selesai masa jabatannya masih minta jadi koalisi besar. Artinya dia mau atur kabinet Prabowo, maka kita provokasi aja sekarang. Yang sebetulnya Pak Prabowo juga tahu bahwa dia nggak akan diakan itu. Nah, persaingan politik ini yang ada di luar sana yang diminta untuk saya terangkan, tapi sebetulnya kalian udah tahu, saya hanya tambahan kemarahan kalian aja. Dan kita balik pada permenungan hari ini, bahwa keadaan kita memerlukan 2 hal. Pertama, kita beroposisi untuk menghasilkan perubahan, itu adalah pekerjaan politik. Tapi kita membatinkan oposisi itu dalam upaya untuk memeriksa batin kita. Kuat nggak batin kita untuk menghadapi problem kebudayaan di depan? Kalau APBN hancur, maka bangsa ini juga akan tercerai-berai karena akan berebut makan siang gratis, akan berebut BLT segala itu akan terjadi. Nah, batin kita itu memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang akan berlangsung minggu-minggu ke depan. Nah, puisi tani itu mendeteksi bahwa akan ada sesuatu di minggu ke depan. Dari mana datangnya itu? Dari suara pengetahuan kita tentang keadaan. Jadi sebetulnya puisi, musik, dan politik itu sama, yaitu teguran alam supaya kita bersiap-siap menghadapi hal yang terburuk. Itu puisi. Kita membaca puisi dalam upaya untuk menjelaskan hal yang tidak bisa diterangkan oleh ILC, tidak bisa diterangkan oleh Metro TV, semua hal. Jadi sekali lagi teman-teman, saya bergembira dan bersenang hati karena ada kesempatan bagi kita untuk mulai membuka arah. Dan dari Kupang kita percaya bahwa ada kekuatan intelektual yang memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa kita sedang menyusun ulang Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi ya. Menurut kita langsung berikan kesempatan untuk bertanya ya. Kita diskusi bebas. Yang mau bertanya saya langsung persilakan. Ya, langsung tanya langsung jawab. Oke, 1. Ya. Saya senang sore ini Bung Rocky hadir langsung di Kupang yang selama ini kami merindukan. Dan saya merasa kita bersama 200 orang yang hadir sore ini termasuk orang-orang yang beruntung bisa bertemu dan mendengarkan suara-suara atau pikiran dari si makhluk langka ini. Nah, bagi saya ini makhluk langka yang bisa saja 100 tahun ke depan baru ada lagi orang. Nah, bagi saya Bung Rocky itu adalah sang pencerah dan kemudian nurani bangsa. Dan itu saya kalau menonton YouTube Bung Rocky itu, saya rugi kalau melewatkan 1 kata pun saya rugi.
Anak-anak saya panggil, apa makan dulu? Sudah, makan bisa ditunda sebentar. Saya makan rohani dulu, kira-kira begitu. Poin saya begini Bu. Memang walaupun sebagai politisi, saya mantan ketua DPRD provinsi, artinya mantan pejabat. Kadang terganggu dengan diksi-diksi Bung Rocky yang kadang nyeleneh atau merendahkan pejabat dalam tanda kutip. Tapi bagi saya sebenarnya yang salah bukan Bung Rocky sebenarnya. Yang salah adalah kenapa saat ini kita menjadi pejabat ketika ada makhluk langka ini. Begitu saya, artinya memudahkan kita jangan jadi beban begitu. Daripada salahin Bung Rocky, dilapor polisi berkali-kali tapi juga nggak diproses begitu. Nah, nih, pertama pertanyaan saya begini, sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya bertanya, apa penilaian Bung Rocky terhadap gerakan mahasiswa hari ini dibandingkan dengan gerakan mahasiswa 1965-66, 74 dan 98? Yang kedua, saya tahu Bung Rocky ini kan dekat dengan Pak Prabowo, setidaknya 2019. Saya pernah menonton video ketika ribuan orang hadir di sebuah tempat dan Pak Prabowo memperkenalkan satu persatu timnya atau pendukungnya dan seterusnya. Dan salah satu yang mendapat aplaus luar biasa itu adalah Bung Rocky. Dan bahkan isu beredar Bung Rocky menjadi salah satu calon menteri waktu itu. Nah, pertanyaan saya hari ini misalnya, kalau akhirnya Pak Prabowo ditetapkan sebagai presiden pasca putusan MK nanti misalnya, dan beliau tawarin Bung Rocky menjadi salah satu menteri, yang wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, saya menjawab. Jadi tim sukses Pak Prabowo. Dia teman diskusi saya. Rumah saya dan rumah Pak Prabowo 300 meter. Kadang-kadang dia mampir ke tempat saya nggak pernah mampir ke tempatnya. Jadi peristiwa itu sering ditanyakan orang. Itu adalah kampanye terakhir Prabowo di Surabaya. Saya datang telat. Saya diminta memberi ceramah terakhir di situ. Orang bilang, kenapa nggak ke PDIP? Lo PDIP nggak pernah mengundang saya. Jadi dianggap kalau saya berceramah di tempat Pak Prabowo, maka saya pendukung Pak Prabowo. Tidak. Saya memberi ceramah di situ. Saya datang telat. Saya masih duduk di belakang. Tiba-tiba saya masuk itu. Pada saat yang sama nama saya sedang diucapkan. Dan itu daftar menteri. Tidak pernah saya mengiyakan nama saya dicantumkan di situ. Jadi dari awal saya tidak menghendaki nama saya dicantumkan dalam daftar Menteri Prabowo 2019. Gitu. Itu dibacakan, minta siapa yang disodorkan di situ kan. Akhirnya saya protes. Saya bilang, begini ya, saya punya prinsip, siapapun yang memerintah di istana, 12 menit setelah dia dilantik, saya akan kritik dia dan saya akan suruh turun. Dan saya lakukan itu. Ketika Pak Prabowo datang, bukan jadi presiden, bahkan menerima jadi menteri pertahanan, saya bilang usir Prabowo dari istana. Saya pakai kata usir, karena itu sampah. Saya ucapin begitu. Lalu saya dilaporkan oleh Gerindra. Jadi nggak mungkin saya bermain-main di wilayah Abu-Abu. Saya bilang, karena saya bilang itu hak dari Projo. Tapi kemudian saya diundang diskusi oleh Pak Prabowo. Kenapa Anda ucapin itu? Saya bilang ya, karena saya konsisten. Siapapun yang berkuasa, saya akan kasih kritik gitu. Itu dasar pertama. Akhirnya Pak Prabowo bilang, ini Pak Rocky memang intelektual, jadi udah ada. Jangan laporin dia ke polisi. Itu jadi fair enough itu. Dan itu setelah itu ya berkali-kali bertemu Pak Prabowo. Kita diskusi tentang soal-soal, terutama soal global politik, soal ekonomi kerakyatan. Ini biasa aja tuh. Jadi saya bukan tim Pak Prabowo. Memang ada kesan waktu itu saya mendukung Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo pada waktu itu beroposisi pada Jokowi, ya kan? Saya beroposisi pada Jokowi juga. Maka dianggap saya dan Prabowo, saya anak buah Prabowo. Kan logika tolol tuh kan? Saya beroposisi pada Jokowi, Prabowo beroposisi pada Jokowi 2019, lalu saya dianggap anak buah Prabowo. Kenapa nggak sebaliknya? Dan dasar oposisinya beda. Pak Prabowo beroposisi pada Pak Jokowi, bersaing dengan Pak Jokowi di 2019 dalam upaya Pak Prabowo untuk menjadi presiden, untuk
mendapatkan kekuasaan. Saya beroposisi dengan Pak Jokowi dalam upaya untuk menghentikan kedunguan di istana. Beda, kan beda. Tapi orang nggak bisa lihat itu tuh. Belakangan baru mereka bisa lihat bahwa sekarang juga saya tetap kasih kritik pada Pak Prabowo kan 02 segala macam itu pergi ke Mahkamah Konstitusi hanya untuk mengatakan bahwa harus ada suara alternatif. Dasarnya itu, nggak ada soal lain. Jadi sekali lagi kalau tadi ditanyakan kalau diminta oleh Pak Prabowo jadi menteri, saya bilang saya jangan diminta, saya yang menginginkan. Oh begitu. Saya bilang oke, saya mau jadi jaksa agung, pasti nggak dikasih. Soal gerakan mahasiswa itu, saya terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 98. Waktu itu saya dosen Universitas Indonesia. Saya bawa mahasiswa saya pergi ke Senayan, sekitar Semanggi, dan saya hentikan kuliah. Saya bilang kalian itu kuliah di jalan aja. Penting ada ujian, saya tetap uji kalian tuh. Jangan kalian anggap kalau kalian udah demo kalian akan lulus. Tetapi demonstrasi itu adalah satu pengalaman otentik manusia berhadapan dengan kekuasaan. Jadi buat apa kalian saya ajarin filsafat politik kalau kalian tidak pernah merasakan apa yang disebut sebagai ekses dari kekuasaan? Itu satu peristiwa. Saya bawa mahasiswa saya, lalu kita di berondong Brimob itu berondong kita dengan, dia bilang itu peluru karet, lompat segala macam. Jadi ada pengalaman di situ tuh, dan itu mengingatkan kita pada semua hal yang kita kritik secara teoritis juga harus kita kritik secara praktis tuh. Dasar itu. Dengan kata lain, tabayun ini saya maksudkan untuk memprovokasi demonstrasi di Kupang itu mahasiswa. Ya cuma itu alasannya. Karena saya bisa menulis macam-macam, bicara macam-macam, tetapi perubahan politik tidak tergantung pada tukar tambah IQ, tapi tergantung pada berhadapannya massa. Itu intinya. Kan Anda berhadapan dengan kekuasaan yang tidak mampu untuk mencerna abstraksi. Kalau abstraksi tidak bekerja, maka diperlukan tindakan konkret. Dasarnya itu. Bukan saya minta Anda melawan aparat segala macam, tapi ekspresikan itu dalam bentuk protes. Dan protes itu mesti betul-betul masif. Saya tetap ikut demonstrasi buruh, demonstrasi mahasiswa itu. Salah satu yang menyebabkan saya dilaporkan karena saya ikut dalam demonstrasi buruh dan meminta buruh untuk menuntut Jokowi yang saya sebut si bajingan tolol kan. Ya tapi itu konsekuensinya tuh. Lalu saya dilaporkan oleh PDIP itu. Belakangan PDIP telepon saya, Pak Rocky yang betul. Lalu mereka minta maaf terlambat kami menyadari itu. Saya bilang lebih baik terlambat daripada dungu. Bang Rocky, Silakan yang lain. terakhir Bang, saya Gulam, ex alumni Universitas yang peduli dengan isu kemanusiaan, dan sekarang saya bekerja di advokasi di Wali NTT, staf advokasi di Wali NTT. Tadi Bang Rocky dari penanya pertama sampai dengan yang terakhir sudah bercerita tentang keresahan dan bagaimana kekaguman mereka terhadap Bang Rocky ya, dan keresahan mereka tentang situasi di nasional. Saya mau tarik konteksnya ke Nusa Tenggara Timur, Bang Rocky. Kalau kemarin sebelum Bang Rocky sampai ke sini, Bang Rocky ke Labuan Bajo dengan Om Gedi. Bang Rocky melihat pemandangan alam di sana, lalu kemudian ke Flores Timur, dan kemudian ke Kupang. Sebenarnya Bang Rocky, di NTT ini kita punya banyak PR yang kita kerjakan dari apa yang sudah dibuat oleh Jokowi. PR terbesar teman-teman aktivis hari ini yang pertama terkait dengan kemanusiaan, karena mengancam ruang hidup masyarakat adat dalam proyek strategis nasional yang hari ini semuanya berlabuh ke NTT, Bang. Salah satunya ketika Pulau Flores ditetapkan sebagai pulau geotermal. Ada 18 titik potensial dari Flores Barat sampai Flores Timur yang akan dibangun sebagai jawaban dari ketakutan negara akan solusi iklim itu sendiri. Salah satunya yang hari ini sedang bergejolak itu di Pocoleok, Bang. Sudah 23 kali aksi masyarakat adat di sana untuk menolak PSN. Saya kemudian mikir ya dengan teman
bergerak di isu ini. Kita disuruh mengurus proyek strategis nasional, menjawab keresahan masyarakat, keresahan negara, tetapi situasi masyarakat NTT ini rentan, Bang. Bang lihat kan, kita kepulauan di sini. Itu artinya tantangan kita jauh lebih besar. Dan saat ini kita berhadapan dengan pemerintah daerah kita. Karena pemerintah nasional cuci tangan. Jadi masyarakat berhadapan dengan bupati, dengan aparat negara, lalu kita berhadapan-hadapan entah mau dibawa kemana itu persoalan masyarakat yang seperti ini. Itu PR pertama, Bang. Lalu PR kedua, orang-orang NTT saat ini adalah juga human trafficking yang tinggi. Tahun lalu NTT menerima 151 jenazah. Dan per hari ini kita menerima 22 jenazah pekerja migran Indonesia. Tapi hal-hal ini absen dari kacamata negara. Pemerintah kita juga diam. Gitu. Saya mau hari ini ketika Bang Rocky kesini dan Bang Rocky mengajak semua teman-teman bicara tentang wacana Indonesia yang merdeka, kita bergerak bersama-sama kembali ke konteks kita gitu. Apa yang mau kita lakukan dengan begitu banyak angka kematian, begitu banyak angka perjuangan masyarakat adat, kelompok perempuan dan kelompok rentan, apa yang kita mau susun untuk Indonesia yang jauh lebih baik ke depan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Bang Rocky, kita sudah lihat banyak hal ya, bahwa Prabowo akhirnya kemudian akan menjadi pemimpin di negara kita. Teman-teman aktivis dan kami semua, Bang Rocky, sebenarnya menaruh keresahan yang sama. Apakah angka kriminalisasi kepada aktivis itu akan jauh lebih besar? Atau seperti apa? Nah, Bang Rocky, minta pandangannya Bang Rocky dong. Kira-kira Indonesia di masa Prabowo untuk teman-teman pemuda yang hari ini berjuang itu akan dibawa kemana? Sekian dari saya, terima kasih. Ada problem situasional, ada problem fondasional. Yang situasional mungkin soal hak angket, soal Mahkamah Konstitusi. Dia walaupun dia masalah konstitusi, tapi dia situasional. Bisa kita atur lah, itu mungkin direkayasa sedikit di MK, di parlemen. Tetapi tadi pertanyaan Ibu tadi itu yang esensial, yang fundamental di situ tuh. Karena kita membayangkan apa yang akan dilakukan oleh rejim berikut supaya Indonesia bisa kembali menikmati hak-hak dasar manusia di dalam lingkungan, di dalam soal hak perempuan, gender equality, segala macam. Coba kita bikin dugaan ya bahwa Prabowo akhirnya dengan segala macam alasan, entah itu pragmatis, entah itu konstitusional, memimpin negeri ini. Potensi pelanggaran HAM bertambah atau berkurang dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Tentu secara normatif Prabowo akan berupaya untuk memperlihatkan bahwa dia ingin seluruh jejak yang didakwakan pada dia, yang sampai sekarang masih beredar di dalam sosial media, bisa dia kurangi atau bisa dia buktikan sebaliknya. Jadi tentu dari niat pasti dia ingin untuk memulihkan reputasi dia supaya tidak disebut sebagai pelanggar HAM. Itu normatifnya tuh. Sekarang masalahnya adalah yang normatif itu bisa nggak memperoleh dasar deskriptifnya tuh. Itu tergantung pada siapa yang dipilih sebagai Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Menteri Kehakiman. Kan ini soal desain institusi di situ. Nah, kalau suara masyarakat sipil makin kuat, tentu rejim yang akan datang sangat memperhatikan itu. Kenapa? Karena legitimasi dari presiden yang akan datang sangat rapuh. Jadi dia akan tukar tambah dengan perempuan NTT, dengan aktivis migran care. Itu adalah fungsi dari opini publik. Jadi bagus dari kita perkuat aja opini publik kan. Itu dasarnya tuh. Apalagi tadi ya Ibu iya, itu kita nggak ngerti kenapa misalnya tiba-tiba Pantai Indah Kapuk dijadikan proyek strategis nasional. Padahal itu perusahaan swasta yang membangun properti, mall, perumahan mewah di Pantai Indah Kapuk.
Mengapa BSD dijadikan sebagai PSN juga tuh? Jadi satu cara kita untuk memahami itu adalah melihat siapa sebetulnya pemilik dari Bumi Serpong Damai, siapa pemilik dari Pantai Indah Kapuk. Kalau kita baca perlahan-lahan, kita lihat koneksinya bahwa Pantai Indah Kapuk dan PSN itu pemiliknya sama dengan oligarki yang diminta oleh Jokowi untuk investasi pertama di IKN, yaitu Agung Sedoyo, perusahaan dan Sinarmas. Jadi kelihatannya itu kertambah aja. Nah ini menunjukkan bahwa masalah ini akan dihadapi oleh Prabowo nanti, karena akan banyak gugatan terhadap konsep PSN itu. Yang paling berbahaya adalah PSN yang ada di daerah-daerah yang tanpa sorotan publik. Satu waktu saya naik gunung Pangrango di Jawa Barat. Saya jalan ketemu dengan petani yang kebetulan dia ketua RT, ketua lurah di situ. Dia bilang begini, Pak Rocky, kami resah karena tiba-tiba satu hari ada poster gede di depan kebun kami yang kami udah puluhan tahun kelola itu. Ini adalah proyek strategis presiden. Resah petani di situ. Petaninya tanya pada saya, kalau saya memotret orang yang sedang memasang patok itu, Pak Rocky, saya kena undang-undang ITE apa enggak tuh? Anda bayangkan, undang-undang ITE itu jadi momok, jadi hantu yang menakutkan di tingkat bawah. Mereka nggak pernah baca apa tuh undang-undang ITE, tapi kata UU ITE itu jadi bagian yang seram, menyeramkan bagi mereka. Dan jadi kita lihat bagaimana negara mulai mengintimidasi rakyat kecil itu dengan fasilitas undang-undang ITE. Nah, kita balikkan pada pembicaraan kita tadi tentang kebangsaan. Bangsa ini didirikan untuk menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya dimensi solidaritas adalah fundamental dari kehidupan berbangsa kita. Kita bukan negara kapitalis, itu intinya. Kita negara sosialis, dasarnya begitu. Tetapi konstitusi kita mengatakan kehidupan yang sifatnya kapitalistik boleh dijalankan dalam bentuk korporasi, perusahaan. Tetapi bukan sekedar perusahaan pemain utama ekonomi kita. Ada 3 player pemain ekonomi kita. Satu ada perusahaan, korporasi, yang filosofinya adalah akumulasi, cari untung. Yang kedua adalah BUMN, yang filosofinya adalah melayani publik, nggak boleh cari untung, public services. Yang ketiga koperasi, untuk menghasilkan kesetaraan manusia. Tetapi keadaan itu berubah karena korporasi yang di tingkat atas dimuliakan oleh Jokowi. Nah itu tadi sistemnya begitu tadi. Jadi kalau tadi Anda protes saya kritik Jokowi, kalau saya nggak kritik, artinya saya benarkan kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi, yaitu memuliakan korporasi, memberi mereka hak mengusir Rempang itu dengan alasan market. Memang tanah itu dinilai berdasarkan harga pasar. Tetapi jangan lupa, tanah itu melekat di dalam eksistensi manusia. Kadang-kadang tanahnya dia nggak mau jual karena di situ ada jejak nenek moyangnya. Kenapa dipaksa? Jadi market ekonomi dibolehkan, tetapi market society dilarang. Untuk itu dasar kita. Kita perlu market ekonomi untuk sinyal efisiensi, supply demand, jumlah uang yang beredar berapa supaya inflasi bisa ditekan. Market ekonomi hanya boleh berlaku untuk hal-hal yang sifatnya mengukur makroekonominya. Tapi kehidupan masyarakat kita tidak boleh market itu sampai ke pasar. Tidak boleh market itu sampai ke masyarakat. Dan itu yang dilakukan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi bilang, kalian di Rempang itu butuh apa? Tanah kita kasih, rumah kita kasih, uang kita kasih. Jokowi nggak paham bahwa orang Rempang itu bukan butuh house, mereka butuh home. Beda antara house dan home. Rumah itu beda dengan suasana. Nah, hal begini yang kita sebut sebagai kekayaan kultural kita tuh. Lain dengan di Amerika atau di Eropa itu harga tanah ya udah sebagai properti aja.
bukan sebagai bagian dari kehidupan dia itu. Nafas dia itu berlangsung kalau dia menghirup tanah yang buat kita mungkin beruap belerang, tapi bagi dia itu adalah kehidupan dia. Mana lebih wangi misalnya parfum yang dijual di mall-mall di Kupang atau bau ikan yang ada di tangan nelayan. Bagi nelayan cium wangi itu bisa dia pusing. Bagi kita cium ikan kita pusing. Kan kita mesti hargai bahwa wangi itu sangat relatif. Wangi mungkin adalah parfum, tapi bagi nelayan wangi itu bau ikan segar. Ini yang tidak dipahami oleh orang yang namanya Joko Widodo. Oke, tepuk tangan buat Bung Rocky. Closing statement Bung untuk acara kita sore hari ini, dilanjutkan foto bersama. Saya undang Bang Amir PWPN, Bang Bara. Ya, waktunya. Kami silakan untuk maju dan Bung Rocky closing statementnya untuk acara kita. Dilanjutkan dengan teman-teman dari kami selanjutnya untuk persiapan untuk foto bersama. Silakan Bung. Silakan Bung untuk closing statement acara kita sore hari ini dari Bung Rocky untuk kita semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya suka ada kritik, ada promosi segala macam, tapi saya hanya peduli satu hal. Kita menginginkan menumbuhkan kembali Indonesia yang berpikir, itu dasarnya itu. Dan pembicaraan tadi agak keras karena semua pembicara itu namanya keras. Amir artinya pemimpin, Rocky artinya keras, Bara artinya panas. Oke, terima kasih. Tapi tetap ada senyum yang saya tangkap dari teman-teman, yaitu senyum persahabatan sebagai sesama warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengurus PWPN silakan langsung foto dulu dan diikuti oleh teman-teman dari kami dan juga dilanjutkan oleh Mas Angga, perwakilan dari sponsor yang mendukung kita.